Nah, oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke ini ya, Web 2.2.6, yaitu mengenai Linux server. Jadi di lab ini kita bakal menggunakan Linux command line to identify servers that are running on computer. Jadi di sini lab ini tuh berfokus pada IP network based servers and client. Langsung aja ke step 1, di mana kita bakal disuruh log on ke CyberAuth Workstation. Jadi kita sudah log on di sini. Dan selanjutnya kita klik terminal. Klik terminal ini bakal muncul kayak gini. Lalu selanjutnya kita bakal menunjukkan service yang sedang running ya. Nah, oke, langsung aja sudo ps min elf. Jadi kita bakal ngerut lagi. Jadi ps command ini will differ because it will be based on the state of your CyberAuth Workstation VM. Sudo, ketik aja sudo ps -min elf. Kita masukkan passwordnya. Nah, dan gini karena kita sudah itu ya, dengan command ps ini kita bisa itu ya, ditunjukkan semua program yang sedang running di background. Ada PID, PPID, ada time, ada CMD. Ada PID, time, lalu ada CMD. Wow. Jadi, why was it necessary to run ps as root? Jadi, sudo itu sama dengan root user ya. Jadi karena beberapa program itu tidak berlaku untuk analyst user atau regular user. Jadi kita perlu menjadi root user ya. Kita perlu menjadi root user dengan cara kita menggunakan sudo ini. Nah, the Linux program can also call all this program. The ps command can also be used to display such process hierarchy. Jadi command ps ini juga bisa menunjukkan proses hierarki dengan menggunakan min ejh ini to display the currently running process tree after starting the Linux server with elevated privilege. Oke. Karena kita mau menunjukkan hierarki, langsung aja min usr kita ketik ini ya, sbin engines. So, sudo ps bingung by error coba lanjut aja bentar. Sudo ps min ejh. Very interesting. Wait. Ini bener loh.
Coba kita ulang dari awal ya. Sudo ps sudo ps sudo ps min masukkan passwordnya. What? Oh sorry. Wah, gimana ini? Ya, lanjut aja. Oke, lanjut aja, boleh, bisa. Yang penting ini tuh udah ini ya ditunjukkan hierarkinya melalui indentation. Indentation ini loh, yang nggak rata kiri, ini kan rata semua ya. Ini tuh yang nggak rata kiri tuh udah menunjukkan hierarki. Jadi, how is the process hierarchy represented by PS? Jadi ini tuh menggunakan indentation ya. Menggunakan indentation. Yang nggak rata gini tuh, itu namanya indentation. Jadi terlihat di proses hierarki ini, itu ada PID, ada time, ada CMD juga. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, servers are essentially programs, often start by the system itself at boot time. The task performed by a server is called service. In such fashion, a web server provides the service. Jadi kita bakal menggunakan command instance. Jadi command instance ini adalah sebuah tool yang bagus untuk membantu identify the network servers running on a computer. Jadi outputnya bisa aja beda tergantung itu ya. Network connection-nya kita tulis saja net start. Tidak terketik lagi, bagus. Net start. Benar? Oke. Ya, ini. Nah, jadi ada proto, ada type, ada stats, ada inode, dan ada pair. Ada connected, statusnya connected ya. Nah, seperti yang terlihat ya, NetStat ini itu lots of information when used without option. Jadi sebenarnya kita tuh ada banyak opsi yang bisa kita gunakan untuk command NetStat. Jadi dia tuh memfilter menjadi lebih sedikit ya. Jadi dengan kita menggunakan NetStat itu bakal terfilter menjadi lebih sedikit. Nah, kita coba sudo netstat min tunap. Nah, jadi what is the meaning of the tunap option in NetStat? Ini ada opsi-opsinya loh di NetStat ya. Nah, sambil menunggu itu, sambil menunggu loading ini ya, aku bakal ngejelasin beberapa mengenai ini dulu. Jadi, yang pertama ini menunjukkan protokol layer yang sedang digunakan, ada TCP dan ada UDP. Nah, lalu kolom ketiga itu ada local address, yang mana 0.0.0 ini menandakan bahwa server sedang mendengarkan semua alamat
IP yang dikonfigurasi di komputer. Selanjutnya yaitu foreign address, yang mana ini tuh menggunakan format yang soket yang sama untuk menampilkan alamat dan port perangkat pada ujung sambungan jarak jauh. 0.0.0.0 bintang ini menunjukkan dia tuh berarti nggak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan sambungan atau koneksi. Selanjutnya itu kolom ke 5 ini menampilkan status koneksi, apakah dia listen atau tidak. Jadi kolom ke-6 selanjutnya ada kolom lagi di sini, ini menampilkan PID ya. Nah, dia menampilkan PID yang menampilkan ID proses, yang mana proses ID proses tadi itu bertanggung jawab atas koneksinya sendiri. Oke, lagi kita tuh dulu kan. Nah, sepertinya kita sudah sampai sini ya tadi. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ini, apa artinya TUNP di option in next start? Apakah sudah terekam? Udah ya? Ya, udah. Nah, T ini menampilkan TCP connection. Lalu U menampilkan UDP connection. Selanjutnya yaitu N ini untuk menggunakan output numerik. Lalu A untuk menampilkan listen dan non listen socket. P ini untuk menampilkan PID dari connection owner process. Jadi apakah is the order of the option important to next start? Apakah important ya? Enggak, jawabannya enggak. Walaupun kita ngacak pun itu misal kita nggak gunain T dulu, bisa aja kita P dulu atau A dulu, itu nggak ngaruh. Jadi apakah important? Jawabannya ya enggak. Important. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, udah yang tadi. Nah, based on next start, output shown in interim, what is the layer for protocol? For protocol TCP connection status listen and ID-nya 8742. Dari TCP listen ID-nya 8742 ini ya. TCP listen 8742 untuk ID-nya. Well, tower number are just of operation. Can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? I think web server ya. Nah, sometimes it's useful to cross the information provided by Netstat VPS. Based on the output of item B, it is known that a person with PID 395
is in this example. This PS and create to list all lines of the PS output as content PID 395. Replace 395 with the PID number for your particularly running instance of means. Okay, sudo PS min elf. Sebenarnya garis lurus gimana dong? Oh sorry. Jadi kita replace 39 ini menjadi 8742 sesuai dengan apa yang ada di anuku. Jadi kita disuruh ketik passwordnya. Nah, jadi in the output, the PS command is piped through the grep command to filter for only the lines contain the number 8742 kalau di aku. Jadi ini itu difilter yang dan menyisakan lines yang ada di 8742-nya. There's an entry lines with text working. Jadi ada 4 line. Di sini ada 3 line. Jadi the first line, so a process owned by the root user, text column, start by another process with PID. Ini sini. With PID 1 and at 19.33. Yang ini di sini ya. Kalau di aku ini 0307. Lalu the second line, so a person with PID 396 owned by the HTTP user start by process 395 at 1933. Nah, di sini di aku ini ya di owned by www.data start by, kalau di sini kan dia 95 ya. Kalau di aku 8742 start by 8742 at 0307. The third line ini untuk analysis user sama analysis user with PID 8829. Ini kalau aku ya start by process with PID 8806 at the grep 8742. The process PID 395 is needs. Jadi di sini 395 ini needs ya. Kalau di lab-nya. Jadi kenapa kok dia tuh needs? Karena ini berdasarkan outputnya di kolom terakhir baris 1 output itu menunjukkan needs command line. Karena pada kolom terakhir baris 1 di output itu menunjukkan means command line. Nah, selanjutnya apa itu means? What is the function? Jadi ini sendiri adalah web server yang ringan. Means ini adalah web server ringan. Yang mana fungsinya yaitu pencarian cepat di Google, sangat membantu dalam menemukan informasi tentang proses yang dikenal. Dalam menemukan informasi ya, proses informasi, menemukan informasi dari proses yang tidak dikenal. Dari atau tentang informasi yang tidak dikenal. Sebenarnya the second line,
that proses 396 di labnya ini is owned by a user named HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Jadi di sini itu kan HTTP ya, beda sama apa yang WB data. Jadi di sini itu HTTP. Jadi yaitu ownnya HTTP and has process number 395. Process numbernya 395. Lalu parent numbernya juga yang ya pokoknya process numbernya 395 sebagai its parent process. What does that mean? Jadi kita berdasarkan lab aja ya. This is common behavior. Jadi the second line yang di lab ini yaitu HTTP ini menunjukkan sedang berproses, lalu PID-nya 396 dan bukan root, jadi HTTP ini bukan root maupun analyst. Ini sendiri normal ya, ini normal karena things akan menjalankan dirinya untuk setiap klien yang connect ke port 80 TCP. Why the last showing grab 395? Jadi kenapa kok di lastnya itu showing grab 395 ini? Karena kita baru aja menjalankan sudo ps min elf 395 ya kok di lab. Nah, kita baru saja menjalankan sudo ps min elf grab 395 yang artinya kondisinya itu sedang running. Jadi karena grab 395 itu digunakan untuk memfilter output PS, dan ketika outputnya di compile grab 395 itu masih running. Maka dari itu tiga 395 show apa ya? Tampil show. Nah, sama halnya dengan yang di sini yang muncul 395, di sini saya juga ada muncul grab 8742 dengan alasan yang sama, karena kita itu baru aja menjalankan sudo psl grab 8742 yang artinya kondisinya itu sedang running, karena grab 8742 ini itu digunakan untuk memfilter output. Memfilter output PS, dan ketika outputnya itu di compile, grab 8742 ini masih running seperti itu. Selanjutnya itu part 2.
selanjutnya itu part 2, using Telnet to test TCP service. Jadi Telnet sendiri itu adalah remote shell application yang simple. Jadi Telnet is considered insecure because it does not provide encryption. Jadi administrator would just to use Telnet to remotely manage network if this and service will expose login credential to the server. As Telnet will transmit session data in clear text. Well, then Telnet is not recommended as a remote cell application. It can be very useful for quickly testing or gathering information about TCP service. Jadi walaupun si Telnet ini nggak recommended ya buat remote cell application, ini tetap sangat berguna buat kita itu quickly testing or gathering information about TCP service. Jadi mungkin bisa aja langsung ke part 1. Jadi Telnet kita ketik aja. Telnet 127.0.0.1.80. Ternyata ada titik 1 langsung 80. Ya. Jadi press a few letters on the keyboard. Jadi kita ketik terserah. Bam. Kita terserah. Ketik terserah. Beneran terserah guys. Any key will work. Apapun key-nya bakal work. After a few keys are pressed, press enter. Realize the full output including the telnet connection is established and the random key press. There is. Jadi hasilnya mulai dari sini ya. Bad request. Oh no, bad request. Nah, servernya kita 1.18. Terus di sini ada date, ada kontennya juga, ada connection, and HTML, head bodies, dan sebagainya. Jadi, why was the error sent as a web page? Karena di situ hanya sebuah web server dan ini hanya stick ke HTTP protokol gitu. Karena link itu hanyalah ini ya. Di sini dijelasin kok. Mana ya tadi? Di sini hanyalah lightweight web server. Yang mana link ini hanya speak ke HTTP protokol. Well, the server report an error and terminate the connection. We were able to learn that the links with the ID 395 di lab ini ya, di aku ini 8742, the version of link is di aku satu mana ya? Ini server kita 1.18.0 and the network stack of our cyber office station FPM is fully functional all the way to their safety. Jadi ini loh, not all services are equal. Some services are designed to accept unformatted data and will not terminate if garbage is entered via keyboard. Null is an example of such a service. Jadi main beda ya kita ini sama yang ini. Di sini kan 1.16.1, yang kita ini servernya 1.18.0. Nah, langsung aja kita ke C. Looking at the methods of the question earlier, it is possible to see a person attached to port 22. Use Telnet to connect to it. Port 22 TCP is assigned to SSH service. SS
hal ini mengizinkan administrator to connect to remote computers securely. Hmm. Jadi kita disuruh untuk mengkonekkan port 68. Jadi apa yang bakal terjadi? Tapi sebenarnya kita bakal coba connect ke sini dulu ya, ke port 22, telnet 127.0.0.122. Jadi gini hasilnya, lalu kita ketik sembarang aja. Ya, jadi invalid SSH identification string connection caused by foreign host. Jadi kita langsung aja itu ya, connect ke 68, nyoba telnet 127.0.0.168. Jadi ini tuh unable to connect to remote host connection request. Koneksi kita ditolak ya. Jadi kita tidak bisa connect karena telnet itu TCP based protokol dan dia itu nggak bisa connect ke UDP port. Sedangkan kita tahu bahwasanya port 68 itu adalah UDP port. Jadi apa yang terjadi? Koneksi kita ditolak. Karena telnet itu TCP based protokol. Ini langsung saja reflection question. What are the advantage of using method? Apa sih kelebihannya kita menggunakan method? Jadi method itu bisa membuat kita seorang analis itu untuk menampilkan semua koneksi yang saat ini ada pada komputer. Jadi sebagai analis user, kita bisa menampilkan semua koneksi saat ini yang ada di komputer. Port dan ID, proses ID setelah dia itu menyediakan overview dari semua koneksi yang ada di itu ya, di komputer. What are the advantage of using telnet itself? Jadi apa sih gunanya telnet itu? Apakah itu aman? Jawabannya ya aman. Ya aman. Oke, bentar. Gunanya dulu ya. Gunanya itu untuk mengumpulkan informasi tentang network service.
selama kita tidak menggunakan sel, kita aman. Aman ya. Jadi sel ini aman selama kita itu tidak menggunakannya sebagai remote cell. Nah, dengan begitu kita berakhir di 2.3.6. Nanti kita lanjut ke lab selanjutnya. Dadah.